Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog, kita akan ngobrol dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Tentu saja tujuannya adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Jadi kita tidak menyoalkan perbedaannya, keyakinan soal masing-masing, tapi kebaikan kepada sesama manusia itulah yang wajib kita saling mengenal satu sama lain. Nah, sebelum saya kenalkan dengan siapa kita akan berdiskusi, temanya seperti apa, saya selalu ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, yang belum booster nih, apalagi yang belum vaksin, ya kan, apalagi ada peraturan wajib menggunakan booster untuk pulang kampung ke kampung halaman nih, dikit lagi lebaran kan. Yuk kita tetap menjaga protokol kesehatan kita agar kita terhindar dari segala penyakit dan tetap terjaga sehat walafiat. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pak Hendra SEMM dari tokoh agama Buddha. Sehat Pak Hendra nih berarti ya? Sehat, iya betul. Sekali, Pak Hendra. Pak Hendra, kita akan berbincang seputar tema makna bawana bagi umat Buddha. Tapi nanti bisa kita elaborasikan diskusinya, jadi mungkin kita bisa mengenal satu sama lain. Pak Hendra. Tapi sebelum kita masuk ke dalam temanya nih Pak Hendra, ini seperti biasa segmen pertama itu lebih mengenal lebih jauh lagi nih. Tak kenal maka tak sayang nih Pak Hendra ya. Betul. Makanya mungkin bisa diperkenalkan kepada seluruh pemirsa nih yang ada di Indonesia ya, penonton Mata Milenial Indonesia TV. Pak Hendra aktivitasnya, kesehariannya, di lembaga apa, instansi mana, latar belakang kehidupannya itu seperti apa, bisa diceritakan. Silakan Pak Hendra. Baik, iya, terima kasih Mas Sultan ya. Saya mengucapkan terima kasih juga nih kepada manajemennya MMI TV. Saya sudah diundang di mari dan izinkan saya memperkenalkan diri ya. Siap. Saya memang nama saya Mahendra. Mahendra ya. Hendra. Oke. Ya, saya orang Tangerang asli. Saya kebetulan beraktivitas di keagamaan Buddha sudah cukup lama. Kegiatan saya lebih banyak kepada kegiatan sosial, keagamaan dan kebudayaan. Oke. Dalam kegiatan sosial biasalah namanya kita aktif di keagamaan tidak lepas daripada namanya kegiatan-kegiatan sosial. Pasti. Dari mulai COVID itu ya kita selalu bergerilya untuk membagikan masker, face shield, makanan dan lain sebagainya. Intensitasnya luar biasa tinggi Pasti, berarti ya? Iya pasti. Bahkan saya sempat kena juga waktu itu. Alumni juga nih? Alumni dan saya pernah mendapatkan gejala berat. Iya, gejala berat sampai 1 bulan di rumah sakit karena COVID. Ya mungkin yang nggak tahu ya, saya suka ditanya, lu kena COVID-nya di mana? Ya mana saya tahu. Karena yang namanya COVID itu kan ada nama nggak ada rupa. Betul. Artinya nggak kelihatan gitu ya. Iya. Ya, karena mungkin karena banyak aktivitas sosial di saat COVID mereka semua berkumpul di dalam rumah, saya kadang-kadang bantu Terjun ke masyarakat, ya, semprot desinfektan dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah bagian daripada kegiatan sosial. Di dalam kegiatan keagamaan tentunya saya biasa memimpin upacara-upacara keagamaan Buddha. Kadang-kadang juga suka diundang di beberapa wihara, di Cetya, di seluruh Jabodetabek. Ya sharing-sharing dharma begitu ya. Karena kebetulan saya boleh bilang bahwa saya adalah dari komunitas Tionghoa Peranakan. Dari komunitas Tionghoa Peranakan. Yang biasanya kalau dikenalnya itu Cina Benteng. Nah, mau tidak mau saya adalah salah satu aktivis yang gemar untuk membahas tentang hal-hal berkaitan dengan seputar Tionghoa Peranakan, Cina Benteng. Jadi kadang-kadang kita bikin juga konten YouTube untuk melakukan edukasi kepada konten kreator juga. Ya. Apa nih nama YouTube-nya biar bisa langsung dicek mungkin bisa nih. Ana Project. Ya, Ana Project ya, di mana di situ melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi, mengedukasi masyarakat tentang makna filosofis di balik adat tradisi budaya Tionghoa Peranakan Cina Benteng. Jadi memang harus kita terjun ke dalam dunia sosial media seperti YouTube itu ya? Betul, karena memang sosial media itu merupakan satu hal yang memiliki peranan yang sangat besar terhadap bagaimana membentuk pola pikir di masyarakat. Jadi mau tidak mau
ya saya juga mesti terjun ke situ. Oke, oke. Nah itulah biasanya kegiatan-kegiatan saya dari sosial, dari keagamaan dan dari kebudayaan. Kebudayaan itu Begitu Mas Sultan kurang Oke, lebihnya. oke. Tapi kalau dalam instansi keagamaannya, Pak Hendra menduduki posisikah, jabatankah, atau memang tempat yang mengharuskan melakukan tupoksi-tupoksi tertentu, Pak Hendra? Kalau dari keagamaan saya mulai dari dulu ya, Sudah dari tingkatan komunitas terkecil seperti di wihara sebagai ketua atau pimpinan organisasi remaja di tingkat wihara. Saya juga pernah menjadi ketua organisasi kepemudaan salah satu aliran agama Buddha terbesar di Indonesia, Hikmah Budi, Pemuda Theravada Indonesia. Pemuda Terawan Indonesia. Nah, Oke. lalu di Hikmah Budi juga, mengenal Hikmah Budi ya? Hikmah Budi itu Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Betul. Di mana itu adalah organisasi mahasiswa yang bersifat nasional juga, di mana saya sebagai penasehat di salah satu wilayah di Kota Tangerang. Oh, Lalu sekarang saya tergabung di dalam salah satu majelis keagamaan Buddha di Indonesia menjadi seorang kalau disebutnya adalah upacarika gitu ya, Upacarika, ya. calonnya pandita. oke. Dari dulu saya nggak pernah terjun ke majelis, tapi karena banyak teman-teman mengatakan udah wayahnya, kalau orang Tangerang bilang udah wayahnya, udah saatnya gitu ya. Udah saatnya untuk terjun ke dunia kepanditaan, ya mau tidak mau saya harus masuk ke sana dalam posisi yang dalam tingkatan yang masih baru begitu ya. Jadi seperti itu Mas Sultan. Jadi memang narasumber kita ini aktivis juga ya, tokoh Lumayan. agama juga, luar biasa sekali Lumayan. kiprah di dunia aktivismenya. Nah, kita akan lanjutkan nih Pak Hendra diskusi kita terkait dengan kita mau belajar bareng. Kira-kira ada ilmu yang memang bisa didengarkan atau diimplementasikan secara universal oleh umat lainnya, karena memang penonton kita ini luar biasa, banyak sekali lintas agama, lintas daerah juga gitu di seluruh Indonesia. Jadi makna bawana bagi umat Buddha itu seperti apa? Kita akan lanjutkan diskusi kita pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Balik lagi masih bersama dengan Pak Hendra. Pak Hendra ini kan tentu setiap agama ya di Indonesia itu memiliki ciri khas dari ajaran yang memang diyakininya, dipercayainya dan disebarkannya. Nah, kalau ciri khas dari agama Buddha itu kan memang mengenal bawana atau lebih dikenal dengan meditasi. Ini mungkin saya akan coba kasih pengantar dulu nih Pak Hendra ya. Baik. Nah, ini sebetulnya maksud atau konsep dasar atau historikalnya ya, supaya kita memang betul-betul mengenal ya, itu apa sih yang dimaksud dengan bawana ini, Pak Hendra? Silakan. Baik, Mas Sultan, bagi kami sebagai umat Buddha, meditasi adalah salah satu bagian yang paling utama di dalam kegiatan ritual dan spiritual bagi umat Kegiatan Buddha. utama justru ya Pasti meditasi. ya, selain daripada ritual puja yang mungkin sering kita kenal dengan baca-bacaan parita, doa, mantra, nyencing atau keng gitu ya. Tetapi tidak lebih kalah pentingnya adalah samadhi, meditasi atau bawana. Itu adalah bahasa-bahasa yang sering kita kenal. Ini mungkin seperti jenis-jenis peribadatan dalam agama Buddha atau seperti apa? Meditasi adalah bagian daripada suasana nuansa-nuansa ritual dan spiritual bagi kami sebagai umat Buddha. Oke. Kita tahu ya bahwa Siddhartha Gautama sebagai guru agung kita untuk mencapai sebagai seorang Buddha, beliau itu melalui proses yang panjang. Diawali dengan proses samadhi. Bayangkan seorang Siddhartha Gautama untuk mencapai pencerahan sempurna itu harus bersamadhi dari mulai samadhi yang salah, yang keliru, sampai dengan kepada suasana meditasi atau samadhi yang benar. 6 tahun Siddhartha Gautama menyiksa diri dengan proses samadhi yang keliru
sampai akhirnya mencapai pencerahan di bulan purnama. Jadi sempat di jalur yang keliru juga ya. Ya, dan meditasi atau samadhi itu sendiri atau bawana itu sendiri mungkin bisa diterjemahkan bagi para umat Buddha adalah bukan hanya sebatas untuk mencapai sebuah ketenangan batin, tetapi juga adalah pencerahan, kesadaran yang sempurna, pencerahan yang sempurna. Itulah meditasi yang menjadi pembeda dengan meditasi-meditasi yang mungkin sering kita kenal baik di agama lain maupun yang mungkin kita kenal di masyarakat. Karena di dalam agama Buddha mengenal meditasi untuk mencapai sebuah kesadaran tertinggi di dalam diri kita. Seperti itu. Jadi memang ini menjadi bagian dari jalan menuju pencerahan spiritual dan nirwana tadi ya, Pak Hendra ya? Ya, kami meyakini bahwa meditasi adalah bagian daripada untuk mencapai sebuah yang disebut dengan kesucian. Kesucian. Ya. Oke. Nah kalau terkait cara ya, itu bagaimana kita caranya untuk belajar bawana ini, Pak Hendra? Kalau umumnya masyarakat kan taunya kalau meditasi itu duduk, diam, Bahkan pejamkan ada mata, olahraganya ya, yoga. iya, yoga, meditasi yoga gitu ya. Itu adalah bagian daripada teknik bermeditasi dalam konteks postur tubuh. Oke. Kan meditasi bisa juga dilakukan dengan cara berdiam, berduduk sila, memejamkan mata. Ada juga yang cangkamana, berjalan bolak-balik, mondar-mandir untuk memperhatikan pikiran dan kesadaran jasmani. Lalu ada juga yang caranya berbaring, bukan tidur ya, berbaring. Itu kan karena memang manusia itu memiliki kekuatan tubuh yang berbeda-beda. Kalau yang misalnya udah pegel-pegel duduk, dia bisa menggunakan metode berbaring. Atau misalnya takutnya dia ngantuk, dia bisa menggunakan metode jalan mondar-mandir. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang dilakukan pada saat proses meditasi, posisi itu. Sebenarnya meditasi sendiri bagi umat Buddha adalah melatih kesadaran. Melatih kesadaran. Melatih kesadaran. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia ini suka lupa. Di dalam, misalnya contoh ya, Mas Sultan ya, kalau di Buddhis kan banyak aliran tuh ya. Ada juga yang alirannya Zen. Aliran Zen tuh simple ya. Dia Zen ya, atau Chan ya, aliran Zen. Di dalam aliran Zen tuh sering ada semacam kisah-kisah menarik ya, yang sebetulnya mengandung filosofis dan makna yang sangat dalam. Contohnya misalnya gini, dia mengatakan begini, kalau Anda mau makan, makanlah. Kalau Anda mau berjalan, berjalanlah. Simple sekali kalimat itu, sederhana sekali, tetapi maknanya sangat dalam. Kenapa? Karena sesungguhnya orang biasanya kalau dia makan, sebetulnya dia tidak makan. Memang dia sedang makan, tetapi pikirannya tidak makan. Ada yang sambil main handphone, ada yang sambil menghayal, ada yang sambil ngelamun, mikirin kemana-mana. Jadi dia sebenarnya nggak makan. Jadi dia tidak sadar kalau dia sedang makan sebetulnya. Ya, jadi simple. Kalau Anda mau berjalan, berjalanlah. Kadang ada orang jalan main handphone juga tuh. Kadang orang jalan juga. Artinya apa? Kita tidak pernah memperhatikan apa yang menjadi di dalam diri kita. Sadar sepenuhnya, sadar seutuhnya. Jadi secara fisik mereka melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan kesadaran yang seutuhnya. Yang seutuhnya. Iya kan? Yang sederhana lagi, yang paling mungkin kita selalu lupa adalah kalau kita misalnya mau, hari ini kan kita tidak sadar kalau kita sedang nafas. Iya kan? Makanya ada beberapa metode meditasi, Anda duduk diam dan perhatikan napas, tidak perlu diatur. Ingat saja napas, percaya 5 menit hilang. Kenapa? Pikiran itu menurut Buddha adalah bagaikan kuda liar yang sulit dikendalikan. Makanya kita nggak sadar. Coba jajal kita meditasi, duduk diam, hebat kalau sampai di atas 10 menit kita bisa ingat napas masuk, napas keluar. Ujung-ujungnya kita lupa, tarik lagi. Oh iya, gue lagi napas. Begitu. Nah itu, jadi meditasi adalah merupakan satu proses bagaimana kita melatih kesadaran di dalam diri kita. Begitu. Kalau terkait beda nggak atau sama aja nih antara meditasi dan samadhi? Ini kan cuma bahasa dan kata. Hanya pilihan katanya. Pilihan kata saja. Kalau kami bagi umat Buddha lebih banyak menggunakan kata bawana.
Bawana. atau samadhi. Oke. Ya kan? Meditasi juga sering digunakan juga. Jadi seperti itu. Mungkin sifatnya lebih umum saja kalau meditasi. Lebih umum gitu ya. saja. Mungkin kalau orang-orang non-Buddhis tidak begitu mengenal dengan istilah bawana. Oh. Kalau orang samadhi juga masih banyak orang nggak tahu ya. Tapi kalau orang Jawa yang mungkin bukan Buddhis juga kenal yang namanya semedi. Semedi. Semedi ya. Semedi itu kan asal kata dari samadhi. Oh. Samadhi. Bisa juga orang menerjemahkan samadhi itu dengan pemusatan pikiran terhadap satu objek. Oke. Karena biasanya dengan menggunakan pemusatan pikiran terhadap satu objek, orang itu bisa mencapai ketenangan di dalam batinnya. Mencapai ketenangan dalam batinnya. Ketenangan, tapi belum mencapai pencerahan. Oke, belum mencapai pencerahan. Makanya kan ada dua jenis meditasi di dalam agama Buddha. Ada yang disebut dengan samatha bawana, ada yang disebut dengan vipassana bawana. Oke. Samatha bawana adalah untuk mencapai ketenangan batin, menggunakan salah satu objek dari 40 objek yang ada untuk bagaimana difokuskan, dipusatkan perhatian, sampai dengan mencapai sebuah ketenangan di dalam batin melalui objek yang tadi sudah kita siapkan itu. Misalnya ada yang disebut dengan objek cahaya, ada yang disebut objek warna. Jadi seperti itu. Kita liatin warna itu sampai dengan betul-betul fokus. Nanti ada satu fase di mana dia akan merasa tenang, tentram, dan damai. Itu adalah samatha bawana. Oke. Tapi kalau yang vipassana adalah lebih kepada mempraktekkan kesadaran dalam diri. Mempraktekkan kesadaran dalam diri. Kesadaran dan itu yang saya rasa tidak mudah. Kesadaran. Satu hari saja kita hidup berkesadaran aja belum tentu. Belum tentu satu hari full itu kita sadar ya. Belum tentu. Kenapa? Pikirannya kemana, matanya kemana, mulutnya kemana, badan jasmaninya kemana. Karena di dalam agama Buddha kita tahu ada yang namanya manokama, pikiran. Ada kaya kama, jasmani. Ada waci kama, perbuatan yang dilakukan oleh ucapan. Seberapa penting hal yang kita lakukan itu mesti terkoneksi dengan kesadaran kita. Iya. Kita akan jauh di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pak Hendra tadi keputus itu. Keputus ya. Agak-agak ini nih kayaknya tempo nih. Pak Hendra tadi kita sudah dijelaskan ya secara basic, secara dasar. Lalu Pak Hendra menjelaskan betapa pentingnya melakukan sesuatu yang harus terkoneksi dengan kesadaran kita. Seberapa penting memang kita harus seperti itu, Pak Hendra? Iya, kita harus tahu bahwa hidup kita ini kan sebetulnya banyak sekali dinamika dan fenomena yang muncul. Apalagi zaman sekarang. Iya, dan pikiran itu yang paling sulit dikendalikan. Mungkin kita bisa mengendalikan ucapan, mungkin kita bisa mengendalikan jasmani kita. Tetapi kadang-kadang pikiran itu liar. Nah, pikiran itu yang berbahaya. Dan pikiran itulah yang kadang-kadang bisa mengoneksikan kita untuk berbuat segala sesuatunya melalui jasmani dan juga ucapan. Makanya harus dikendalikan pikiran itu. Nah, untuk mengendalikannya adalah dengan cara kita bermeditasi. Meditasi itu adalah berkesadaran, sadar. Dan kita harus bisa bagaimana caranya mengharmonisasikan dan mensinergikan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karena pikiran itu yang sangat berbahaya. Misalnya, kalau kita mungkin membunuh saja, kita mungkin jasmani kita tidak membunuh, tapi pikiran bisa membunuh, punya niat. Saya bunuh ini. Kan begitu ya. Tapi mungkin jasmani tidak, tapi pikiran sudah bergerak. Mungkin kita marah sama seseorang, kita ingin mencaci maki orang dengan ucapan kita. Kalau pikiran kita memang tidak terkendali, maka yang terjadi ya kita marah saja. Ya kan, keluar dari ucapan kita. Tapi kalau pikiran kita bisa kita kendalikan, ucapan pasti akan terkendali. Kan begitu. Jadi pikiran itu adalah pemimpin. Pikiran itu pemimpin, pelopor dari segala sesuatu. Kalau orang berbuat dengan pikiran itu jahat, maka ya yang muncul adalah kejahatan. Baik yang dilakukan oleh ucapan maupun yang dilakukan oleh badan jasmani lainnya. Jadi inti segala macam tindak perilaku kita itu tergantung pada pikiran kita. Maka kendalikanlah pikiran kita itu.
dengan meditasi. Oh, oke. Kalau terkait dengan waktu yang khusus atau tempat khusus untuk melakukan bawana ini, ada nggak kira-kira, Pak Hendra? Tentu bagi para pemula sebagai seorang meditator, tempat yang bisa dijadikan sebagai pelatihan tentu adalah tempat-tempat yang penuh dengan kesunyian, ketenangan, dan kedamaian. Tetapi itu juga kembali lagi kepada diri kita ya. Kita lebih senang yang seperti apa dan bagaimana, itu tinggal tergantung karakteristik kita. Sekarang kalau kita nggak suka dengan gelap, nggak perlu juga kita meditasi dengan gelap-gelapan. Karena memang kita karakternya memang nggak suka gelap. Yang paling penting bukanlah suasana. Suasana itu hanya pendukung. Jadi dimanapun bisa sebetulnya. Bisa saja. Hari ini pun kita bisa bermeditasi. Pada saat saya berbicara dengan Mas Sultan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh konsentrasi, dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang sesuai dengan pikiran saya yang positif, itu adalah bagian daripada meditasi, berkesadaran. Cuma untuk melatihnya, biasanya kita ambil tempat yang sunyi karena lebih cepat untuk mengkondisikan kita untuk jauh lebih tenang. Ada itu masa-masa pelatihannya untuk umat Buddha itu sendiri. Kalau di umat Buddha, di dalam setiap puja baktinya saja itu pasti ada momen di mana kita diwajibkan untuk bermeditasi walaupun hanya beberapa menit. Ada juga misalnya wihara-wihara yang membuat program-program pelatihan meditasi, ada yang disebut dengan ODM misalnya gitu, One Day Mindfulness. Satu hari kita hidup berkesadaran. Itu sangat menarik kalau Mas Sultan mau ikut, karena meditasi sendiri sekarang kan sudah tidak harus beragama Buddha Anda bermeditasi. Siapapun Anda bermeditasi. Tinggal tergantung agama Anda membolehkan atau tidak. Itu menjadi cabang olahraga tersendiri ya. Silakan. Itu Anda mau anggap sebagai cabang olahraga, olah batin, itu silakan saja. Tapi yang jelas meditasi itu bisa memberikan manfaat buat kita. Kalau Mas Sultan misalnya mau ikut ODM, One Day Mindfulness, ikut di salah satu kegiatan, itu juga nggak harus di wihara. Kadang-kadang kita bisa ODM di villa atau di tempat yang lain gitu ya kan. Mas Sultan bisa rasakan bagaimana ODM itu. Ada muncul kebencian di situ, ada muncul keserakahan, ada muncul kedongkolan, ada muncul kemarahan. Keluar semua penyakit-penyakit. Ya ibarat kita punya kopi di dalam satu gelas. Kopi itu kan hitam karena keruh kan. Ya kan? Lalu kita isi dengan air putih, lama-lama kopinya itu muncrat terus gitu kan. Hitamnya nanti bisa berubah menjadi putih. Permasalahannya bagaimana kita kuat dan mampu pada saat proses air putih terus mengucur kepada air kopi yang hitam itu. Nanti kan lama-lama hitamnya hilang. Jadi pada saat kita melatih meditasi, satu hari berkesadaran, muncul semua kekotoran batin kita. Mulai kesel lah, jengkel lah, dongkol lah, sakit badan lah, dan lain sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Dan itu harus tetap disadari. Karena di dalam agama Buddha mengenal yang disebut dengan konsep anicca. Ketidakkekalan. Karena segala sesuatu yang bergantungan di dunia ini adalah anicca, adalah tidak kekal. Artinya tidak kekal apa? Kemarahan tidak kekal. Kebencian tidak kekal. Termasuk kesabaran juga mungkin tidak. Kesabaran juga tidak kekal. Kenapa? Dia up and down, up and down. Nah, pada saat kita bermeditasi, kita memperhatikan up and down-nya itu. Oh, ini lagi marah. Oh, ini lagi kesel. Oh, ini lagi happy. Oh, ini lagi sabar. Muncul silih berganti. Tugas kita hanya itu. Jadi memang sangat amat berkaitan erat dengan kesehatan juga ya. Ya, meditasi udah pasti akan berefek kepada hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita. Sekarang banyak tuh meditasi-meditasi yang bisa menyembuhkan kita dari penyakit. Ada beberapa artis juga kan sakit kanker juga sembuh dan mengaku bahwa itu adalah dari hasil praktek dia bermeditasi dengan salah satu objek yang diajarkan oleh guru meditasinya. Jadi seperti itu. Jadi memang sangat berkaitan erat dengan dunia kesehatan. Bisa. Nah ini biasanya apa objek yang untuk kita melakukan bawana ini, Pak Hendra, jika kita sesuaikan dengan anjuran Sang Buddha? Bagi para pemula biasanya ya umumnya umat Buddha itu selalu mempraktekkan yang disebut dengan anapanasati. Apa itu? Adalah objek perhatian kita terhadap keluar masuknya napas yang tadi saya bilang. Oke. Karena yang namanya manusia setiap hari, setiap saat, setiap detik melupakan hal yang paling hakiki dalam hidup kita, yaitu nafas. Sepersekian detik pun
napas itu menjadi sesuatu yang hakiki, tapi kita sering lupakan. Maka dari itu yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melatih objek meditasi dengan memperhatikan keluar masuknya nafas. Diperhatikan, disadari, bukan diatur. Kalau diatur tuh, oh ya lagi nafas. Naik turunnya diatur sepersekian second gitu ya. Tidak perlu. Karena biasanya orang bernapas itu kan alamiah. Cuma kan kita kadang-kadang lupa. Lupa ngaturnya aja lupa, modelnya aja lupa. Sadarnya juga. Iya, masuknya berapa banyak juga lupa, keluarnya berapa banyak lupa. Apalagi kalau lagi marah, lagi emosi. Napasnya habis olahraga. Iya, betul. Iya kan? Jadi objek yang paling standar di dalam pemula untuk melakukan meditasi adalah objek anapanasati. Proses memperhatikan proses keluar masuknya pernapasan. Berarti ada tingkatannya tuh Pak Hendra, yang pemula apa dan berapa waktunya, kemudian ada tingkat-tingkatannya itu ya Pak Hendra ya? Iya, kita kalau bermeditasi itu tidak seperti orang kuliah yang sudah ada program sekolah semester. gitu ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak. Jadi kalau kita mau bermeditasi awalnya itu, dan biarkan itu menjadi sesuatu yang mengalir alami, dan biarkan kita yang memiliki experience terhadap itu. Oke. Nanti pada saat kita fokus terhadap napas masuk, napas keluar, nanti muncul lupa, pikiran berkeliaran seperti kuda liar dan segala macam. Jadi seperti itu. Biarkan saja, itu adalah fenomena yang muncul dalam pikiran kita. Itulah bentuk-bentuk batin kita. Nanti akan masuk kepada satu fase lagi, kita mungkin merasa lupa terhadap segalanya. Kita merasa dalam satu suasana yang kosong. Biarkan itu menjadi pengalaman kita. Mungkin kita lagi meditasi, kakinya itu kesemutan, tapi kita sudah memiliki aditana, bertekad untuk tetap duduk dalam tempo waktu yang sudah kita tentukan sebagai satu bentuk tekad kita. Nanti muncul kesemutan, muncul kegajahan, biarkan saja. Itu adalah proses anicca. Perhatikan saya, oh nih kesemutan, oh nih kegajahan, nanti akan hilang. Karena belum pernah saya dengar ada satu cerita di koran atau di media manapun yang mengatakan ada orang lumpuh setelah dia bermeditasi kelamaan. Jadi begitu. Tapi kalau terkait dengan nilai luhur yang memang dijaga dari dulu itu dan sampai sekarang masih tetap dilakukan, itu apa yang bisa kita maknai dari nilai luhur bermeditasi ini, Pak Hendra? Kita akan jawab di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Balik lagi nih Pak Hendra, tadi apa sebetulnya nilai luhur yang kalau tadi seperti ceritakan dulu ya, itu pernah ada yang samadinya dari yang apa tadi tidak benar dulu jalurnya, lalu kemudian ke pencerahan, itu nilai luhur yang sampai sekarang masih melekat itu dalam meditasi di agama Buddha itu apa Pak Hendra? Ya, mungkin saya harus mulai dari ajaran Buddha. Oke. Bahwa Buddha itu pernah mengalami waktu dia menjadi seorang pertapa yang disebut dengan pertapa Gautama. Dia telah mempraktekkan samadhi yang keliru. Ya, ada dua hal yang ekstrim yang dilakukan oleh pertapa Gautama pada saat itu, yang boleh dikatakan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang salah dan keliru. Yang pertama adalah bagaimana dia menyiksa dirinya. Jadi ada satu cerita di mana Buddha pertapa Gautama pada saat itu dengan berpuasa yang sangat ekstrim, tidak makan, tidak minum bertahun-tahun, sampai mengakibatkan tubuhnya itu kurus, kering kerontang, tinggal kulit, tulang sama kentut doang. Mungkin. Jadi betul-betul kurus sekali Buddha itu ya, Siddhartha ya, atau pertapa Gautama pada saat. Dan itu adalah sesuatu yang ekstrim. Lalu yang ekstrim yang kedua adalah di mana ada satu jalan yang bahwa dia mengatakan bahwa kesucian itu bisa dilakukan atau bisa dicapai dengan cara bersenang-senang.
berfoya-foya, ya kan? Itu adalah dua jalan. Makanya Buddha setelah dia melakukan meditasi yang benar, dia menemukan bahwa itu adalah keliru, dua jalan itu adalah keliru. Yang benar adalah middle way, jalan tengah. Jalan tengah. Jalan tengah itu artinya melakukan segala sesuatu itu dengan benar, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak berlebihan atau tidak juga kekurangan. Itulah yang disebut dengan jalan tengah. Akhirnya dengan itulah Buddha mencapai pencerahan yang disebut dengan Bodhi atau Buddha. Nah, maka dari itu sekarang kita harus berpikir juga sebagai umat Buddha, melakukan segala sesuatu itu adalah dengan sesuai dengan kebutuhan, berimbang, seperti itu. Tidak yang terlalu ekstrim gitu ya, Hendra ya. Betul. Nah, kalau terkait dengan dampak atau faedah-faedah yang bisa didapatkan atau bahkan dirasakan dalam kesehariannya kalau kita melakukan bawana atau meditasi ini, itu apa, Pak Hendra? Kalau kita mempraktekkan meditasi yang benar, maka sudah barang tentu faedahnya sangat banyak sekali. Yang umum adalah pasti kita akan merasa bahwa kita akan hidup penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Segala tindak tanduk kita juga boleh dibilang kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang muncul di dalam hidup kita itu ada fenomena yang positif, negatif. Makanya Buddha itu mengatakan kalau kita bermeditasi itu ada tahapannya gitu ya kan. Yang pertama adalah dana, donation. Dana itu bukan berarti memberi, tetapi dana itu adalah bagaimana dia bisa melepaskan segala kemelekatan yang ada di dalam diri kita. Ada pengorbanan berarti ya. Iya. Oke. Tapi yang bijaksana ya, yang standar, yang baik. Jadi berdana adalah melepaskan segala kemelekatan yang ada dalam diri kita dengan penuh keikhlasan. Lalu kalau kita sudah hobi dan sering berdana, maka kita harus menjalankan sila. Moral kita harus baik. Di dalam agama Buddha ada Pancasila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, dan tidak juga melakukan tindakan yang menyebabkan lemahnya kesadaran atau mabuk-mabukan. Kalau 5 sila ini kita jalankan dengan baik, maka kita harus lanjut pada praktek samadhi. Kalau kita jalankan dana, sila, maka samadhi kita akan lebih cepat untuk mencapai sebuah kondisi yang positif. Ada kemajuan batin di situ. Karena kita sudah ikhlas, moral kita udah benar, pada saat kita bermeditasi juga benar, maka hasilnya adalah prajna atau panya atau kebijaksanaan. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu adalah kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bijaksana itu kita tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dan orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, dia pasti akan mengambil atau melakukan sebuah keputusan yang baik, sebuah keputusan yang bermanfaat, yang tidak merugikan orang lain. Inilah faedah daripada kita bermeditasi, yaitu kita mencapai satu titik di mana kita itu bisa memiliki kebijaksanaan. Itu. Di zaman sekarang itu seberapa susah kita tuh menemukan kebijaksanaan? Karena kan yang benar bisa terlihat salah, yang salah bisa terlihat benar hari ini. Mungkin saya mau jawab gini nih Mas Sultan. Ini menarik ya. Sekarang kita mesti bertanya dulu nih, baik itu apa sih? Baik itu apa sih? Ini yang sering saya cerita kepada teman-teman. Kadang-kadang kita keliru. Ini dua hal yang berbeda, baik dan benar itu dua hal yang berbeda. Berbeda ya. Baik, apa itu baik? Baik itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri kita. Itu baik. Baik itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain. Jangan dibelah nih. Artinya jangan dibelah ini bermanfaat buat kita, buat orang lain tidak. Atau bermanfaat buat orang lain, buat kita tidak. Misalnya contoh, saya tanya nih. Dana itu baik tidak? Baik. Tapi kalau setelah berdana, terus tiba-tiba kita pulang, terus kita ngegrundel dalam hati, aduh tau begitu jangan dana, gara-gara dana nih saya jadi beginilah, jadi begitu, ngegrundel. Dananya baik nggak?
Baik dananya. Dia sudah berdana, sudah. Tetapi menjadi tidak baik. Kenapa? Ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Diri sendiri. Diri kita. Ngegerundel kita. Jadi dana menjadi tidak baik. Jadi ingat ya, baik itu segala sesuatu yang kita lakukan bermanfaat buat dia, berbuat kita. Nah, sekarang saya tanya lagi. Memberi contekan pada saat kita sekolah, itu baik atau tidak? Ingat definisinya tadi apa? Bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Pada saat memberi contekan. Tidak baik. Kan dia bermanfaat, senang yang dikasih contekan. Iya juga sih. Kita juga memberi, apalagi yang dikasih contekannya itu cewek cantik. Waduh, seneng banget kita. Seneng hati kita. Dia senang, kita senang. Dia bermanfaat, kita bermanfaat. Kita nggak merasa dirugikan, dia nggak merasa dirugikan. Apakah itu baik? Kan definisinya dia baik, saya baik. Tapi salah. Salah. Kenapa? Karena kita sadar atau tidak sadar membiarkan orang yang kita beri contekan itu menjadi orang yang bodoh nanti ke depan. Ya kan? Kita jangan lihat di titik saat ini. Kedepannya akan seperti apa? Ada yang dirugikan. Kan begitu. Lah kalau ketahuan sama guru diomelin, diambil kertasnya jadi malah nggak dapat nilai dua-duanya juga kan rugi. Iya, betul. Jadi nyontek itu walaupun dia seneng kita seneng, tapi ada yang dirugikan. Ya kan? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Iya. Kan begitu. Jadi menjadi tidak baik. Nah, kalau orang yang sudah bisa memahami tingkatan pada itu yang disebut dengan orang yang bijaksana. Bijaksana ya. Karena kan sekarang ya di era post-truth lah ya katakan ya. Ini era di mana yang kadang kala terlihat benar. Jadi bingung kita, ini sangat abu-abu gitu, benar salah gitu Pak Hendra. Jadi makanya meditasi Mas Sultan. Dengan bermeditasi itu kita cooling down dan kita bisa melihat dengan terang bahwa ini baik atau tidak baik. Ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ini benar atau salah. Meditasi itu menjadi kunci. Iya. Gitu. Nah, kalau terkait dengan meditasi ini, apakah memang ada semacam prosedurnya? Harus ada pembimbingnya atau itu bagaimana Pak Hendra? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Ini nggak kerasa udah segmen terakhir nih Pak Hendra nih. Siap. Nah, gimana itu Pak Hendra terkait dengan apakah memang harus ada gurunya atau pembimbingnya atau ternyata boleh melakukan sendiri tapi harus ada prosedur-prosedurnya? Gimana Pak? Iya, seyogianya kalau kita mau melaksanakan meditasi sebaiknya ada guru pembimbing. Karena sekali lagi di dalam meditasi itu ada dua, ada micca samadhi, ada sama samadhi, ada meditasi yang keliru, ada meditasi yang benar. Nah, kadang-kadang dua hal ini menjadi samar bagi orang-orang yang tidak memiliki pembimbing, kadang-kadang bisa menjadi salah. Itu yang disebut dengan samadhi yang salah, samadhi yang keliru. Misalnya kita bisa loh dalam proses meditasi itu misalnya untuk mencelakakan orang, karena kekuatan pikiran dari meditasi itu juga bisa menjadikan sesuatu yang negatif, misalnya begitu. Atau kita itu meditasi terlalu banyak keinginan dan sudah merasa puas walaupun sebenarnya itu adalah tahapan yang memang masih jauh. Misalnya pada saat meditasi kita ngerasa bahwa diri kita itu badannya mendiri besar sekali dan kita senang terhadap itu seperti raksasa, itu pikiran, itu dinamika dan fenomena pikiran yang muncul. Ada kadang-kadang meditasi kita bisa terbang gitu, kita bisa melayang-layang dan kita senang untuk itu, lalu kita stop, bahwa itu sebenarnya keliru, itu hanya tahapan yang sebenarnya masih bisa dilanjutkan terus. Itu namanya meditasi yang keliru. Makanya kalau ada guru pembimbing kita bisa sharing, kita bisa berkonsultasi dan guru pembimbing bisa mengatakan bahwa itu adalah fenomena yang muncul dalam pikiranmu, teruskan saja, jangan terlena dengan itu, kamu jangan tergiur dengan itu, karena ada yang namanya vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Ada juga nanti ada yang lagi meditasi merasa tenang, batin ini tenang sekali.
tenang, tentram, damai begitu ya kan. Seperti seolah-olah berada di dalam satu lingkungan yang selalu sunyi, senyap, fokus gitu ya. Dan kita senang untuk itu. Itu adalah tahapan sebenarnya. Kita tergiur dengan itu. Kalau ada guru pembimbing disampaikan, oh itu adalah fenomena batin yang sedang muncul dalam diri Anda. Biarkan saja, segalanya pasti akan berlalu. Ingat, anicca, anicca. Sehingga nanti pada satu titik kita akan mengalami yang disebut dengan pencerahan. Ya, seperti itu Mas Sultan. Jadi sebaiknya, seyogianya bermeditasi itu ada pembimbingnya. Oke, Gitu. tidak jangan direkomendasikan ada pembimbingnya. Iya, gitu. tapi bukan berarti setiap kita bermeditasi harus nunggu ada pembimbing kalau kita meditasi, tidak. Oke. Kita belajar dulu teorinya, Berlatih. kita latihan dan kita praktekkan sendiri. Apabila nanti muncul fenomena yang muncul dalam batin dan pikiran kita, satu saat, anytime kita bisa sharing dan berdiskusi dengan guru-guru meditasi yang ada. Artinya kan memang meditasi dalam agama Buddha itu sifatnya ada relasi transendental lah ya, kebatinan. Nah, apa yang membedakan sekedar meditasi ya karena kesehatan saja, tapi apa bedanya ketika di Buddha itu memang meditasinya ada relasi yang transendental itu? Iya. Kalau contoh, kalau Mas Sultan tadi mengatakan disebut dengan meditasi kesehatan. Jadi meditasi ada orang memiliki tujuan. Oke. Ya, tujuan untuk sehat lah, untuk sakti lah, ya. Untuk melet cewek lah, mungkin ada yang kayak gitu ya. Meditasi ada beberapa tujuan, baik yang tujuannya positif maupun tujuannya negatif. Tetapi bagi agama Buddha, bagi umat Buddha, meditasi yang benar itu adalah melatih kesadaran. Apapun yang terjadi, tidak perlu kita terlalu terlena dengan itu. Terus, karena perjalanan kita masih panjang dalam mengamati fenomena yang ada di dalam batin kita. Kita ini masih panjang, Mas. Batin kita itu ada puluhan ribu jenis batin yang up and down, berkembang. Pikiran pun berapa jenis pikiran yang akan muncul sepersekian detik. Bahkan begitu kita menjentikan satu jari ini pun berapa bentuk-bentuk pikiran yang muncul di dalam otak kita. Itu yang harus kita perhatikan step by step, perlahan-lahan. Makanya kalau di Buddha, Mas Sultan, ada yang namanya disebut dengan ajaran Abhidhamma. Abhidhamma. Ya, kalau kita kan tahu Tripitaka. Tripitaka, oke. Tri itu kan 3, Pitaka itu keranjang. Tripitaka itu mengandung ada Sutta, ada Vinaya, ada Abhidhamma. Nah, Abhidhamma itu lebih kepada hal-hal yang bersifat metafisik. Oh, oke. Bukan metafisik dalam artian ngelihat dunia lain, dalam gaib, bukan itu. Tetapi metafisik itu artinya bagaimana kita mengamati fenomena batin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita sudah mempelajari teori Abhidhamma, maka kita sinkronize dengan meditasi, mungkin kita akan lebih cepat untuk mencapai sebuah pengembangan batin. Karena kita tahu teori Abhidammanya dan kita praktekkan pada saat meditasi, ketemu korelasinya di situ. Nah, banyaklah orang mencapai pencerahan setelah dia mengerti dan memahami Abhidharma lalu dipraktekkan dengan meditasi. Abhidhamma itu luar biasa. Kita mempelajari bentuk-bentuk pikiran, kita mempelajari niat, ya kan? Itu nanti banyak dengan teori-teori Abhidhamma. Nanti mungkin Mas Sultan atau MMTV bisa mengundang pakar Abhidhamma untuk menjabarkan lebih. Kepakarannya tersendiri ya. Ya, Abhidhamma itu ada ilmu yang dipelajari oleh agama Buddha. Abhidhamma gitu. Oke, kalau terkait dengan fenomena hari ini kan banyak anak muda yang penyakitnya itu overthinking, cemas, itu terus kemudian ya secara psikis pasca pandemi ini banyaklah penyakit-penyakit bermunculan yang intinya itu ada di mentalnya, di pikirannya. Nah, ini apakah salah satunya bisa menjadi jalan solusi dari persoalan itu, Pak Hendra? Iya, makanya kadang-kadang kita harus memperbanyak nilai-nilai spiritual yang kita umumkan atau kita saling kenal. Iya, kita kenalkan nilai-nilai spiritual. Yang Muslim silahkan dengan teori-teorinya untuk mencapai sebuah ketenangan menurut teorinya. Mungkin Islam mungkin yang bukan bagian daripada saya dengan berzikir, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, mengingat ya, sholat 5 waktunya. Betul. Yang Kristiani juga boleh dia ke gerejanya, ya. Yang Buddha dengan samadinya. Dan saya yakin dengan nilai-nilai spiritual di agamanya masing-masing itu kalau dijalankan dan dipraktekkan,
fenomena yang muncul tadi Mas Sultan katakan itu bisa teratasi. Masalahnya kan kita kurang. Spiritualitas. Makanya saya beruntung dan bersyukur EMM TV mengundang narasumber-narasumber yang berkaitan dengan hal-hal yang spiritual. Betul. Dan tidak hanya satu agama saja, Pak Hendra. Betul. Konghucu, Hindu, Buddha kita undang. Betul, dan saya sangat senang sekali. Artinya yang kayak gini-gini kan perlu juga. Jangan kalah sama fenomena-fenomena yang sekarang muncul di media-media sosial. Sepertinya kalah nih di media sosial konten-konten yang berkaitan dengan edukasi spiritual. Yap, ketimbang dengan game lah, gosip lah, kalah nih. Padahal itu yang digandrungi oleh semua orang. Iya, betul. Gitu. Jadi gitu Mas Sultan. Oke, terakhir Pak Hendra ini sebagai penutup mungkin bisa memberikan closing statement kepada para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, terutama para millennials nih penonton kita, Pak Hendra, supaya memang setelah tadi kita mengenal bawana ini ya, bagi umat Buddha itu menjadi salah satu ajarannya, tetapi dalam keseharian kita bisa melakukannya, melatih kefokusan dan ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih Mas Sultan. Di dalam akhir sesi ini izinkan saya memberikan sebuah closing statement bahwa untuk kaum milenial, saya tahu bahwa sekarang itu kemajuan teknologi itu sangat berkembang, sangat luar biasa pesatnya. Tetapi ingat, kemajuan teknologi seperti media digital, media sosial itu adalah sekutu. Artinya sekutu adalah apa? Kalau memang media sosial atau kemajuan teknologi itu bisa memberikan manfaat untuk kita, silakan gunakan itu. Tetapi kalau media sosial atau media digital dan kemajuan teknologi itu membawa kemunduran terhadap batin kita, belajarlah untuk menghindari hal itu. Karena kalau Anda keterusan di situ, itu akan merusak mental dan merusak batin Anda. Belajarlah untuk menjadi orang yang bijaksana dalam dunia era teknologi saat ini. Itu maksud. Terima kasih. Kita yang mengendalikan teknologi, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Sangat betul. Terima kasih Pak Hendra atas nasihat dan ilmunya, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan ya, tetap menggunakan protokol kesehatannya, jangan sampai lengah untuk melawan virus-virus yang ada di Indonesia. Tetap saksikan episode-episode lainnya. Kami pamit undur diri. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.